Halo semuanya, hello everyone. Saya Cynthia Konilaia, seorang mahasiswi di Universitas Quality Brastagi, Fakultas Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 7. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan TPT saya yang bertema Manajemen Kelas Inklusif dan Tantangannya. Berikut adalah penjelasannya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu kelas inklusif. Kelas inklusif adalah kelas di mana kita menerima atau menampung semua mahasiswa atau siswa peserta didik kita tanpa terkecuali, mulai dari latar belakang keluarga, kondisi fisik, dan kemampuan mereka dalam emosional dan sosialnya. Nah, di video sebelumnya kita berfokus pada apa saja dan betapa pentingnya peran guru dalam kelas inklusif. Dan di video sekarang kita akan berfokus pada manajemen kelas inklusif, bagaimana manajemen kelas inklusif yang baik, dan apa saja tantangannya dalam kelas inklusif di pandangan kita sebagai guru dan sebagai siswa dan pandangan dalam lingkungan sekitar. Kita masuk dalam penjelasannya. Oke. First, kita masuk dalam bagaimana cara memanajemen kelas inklusif yang baik. Yang pertama, dalam perencanaan dan penataan lingkungan. Kita perlu susunan ruang kelas secara fleksibel. Dalam kelas, kita perlu mengatur tempat duduk agar mudah diakses oleh semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus. Kita harus menata kursi dan meja itu rapi atau tidak membuat siswa bingung dalam penataan kursi dan mejanya, seperti kita tidak membuat adanya penghalang dan kita membuat pengelompokan yang memudahkan untuk interaksi sesama siswa. Karena tempat duduk itu penting untuk memulai pembelajaran kelas inklusif. Yang kedua, kita perlu siapkan sarana pendukung. Sediakan alat bantu belajar seperti gambar, teks, dan audio, serta penanda ruang yang jelas, sehingga siswa tidak kebingungan. Nah, yang ketiga itu, kenali kebutuhan setiap siswa. Buat catatan mengenai kemampuan setiap siswa dan keadaan setiap siswa, kebutuhan setiap siswa, gaya belajar dan kebutuhan khusus masing-masing siswa agar penanganan dan pengajaran kita dapat dikhususkan terhadap semua siswa sehingga semua siswa tidak ada yang merasa ketertinggalan. Nah, yang kedua, dalam pengelolaan pembelajaran yang diferensiasi, kita perlu sesuaikan cara penyampaian. Gunakan berbagai metode, bukan hanya ceramah panjang saja, tapi kita perlu ceramah sederhana yang dapat dimengerti oleh setiap siswa, dan kita perlu demonstrasi, diskusi, dan paling penting itu praktik, agar semua siswa dapat memahami materi. Yang kedua itu variasikan tugas dan penilaian setiap siswa. Berikan tugas yang disesuaikan kemampuan siswa. Tidak harus semuanya sama persis, tapi sesuai dengan kemampuan mereka dan latar belakang mereka, terutama untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Penilaian tidak hanya dari hasil tertulis, tetapi juga dari prosesnya, partisipasi, dan kemajuan dari masing-masing siswa. Dan dalam pakai pendekatan berkelompok, campurkan siswa berkebutuhan khusus dengan siswa lain dalam kelompok untuk saling membantu dan mendukung sehingga mahasiswa yang berkebutuhan khusus tidak merasa dikucilkan atau sendiri. Dan yang ketiga, dalam pembinaan sosial dan suasana kelas, kita perlu bangun sikap saling menghargai dalam kelas.
tanamkan pemahaman bahwa setiap orang itu unik dan memiliki kebutuhan masing-masing, apalagi dalam negara kita yang memiliki simbol Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan dalam perundungan kita harus cegah perundungan. Tetapkan aturan kelas yang jelas, tegas terhadap perlakuan buruk, dan ajarkan cara berinteraksi dengan sopan kepada semua siswa. Kita guru harus sigap dan tegas dalam memperhatikan semua gerak-gerik yang berpotensi menimbulkan perundungan, apalagi terhadap siswa yang berbeda secara fisik atau kebutuhan dengan siswa-siswa yang lain. Harus tanamkan kepada setiap siswa bahwa perundungan itu sangat buruk, dan kita juga dorong partisipasi semua siswa. Pastikan setiap siswa memiliki kesempatan bicara, tampil, dan terlibat dalam kegiatan kelas sesuai kemampuannya. Nah, yang keempat, dalam kerjasama dan pengelolaan sumber daya, kita harus jalin komunikasi dengan orang tua. Ini sangat penting, selalu bertukar informasi, perkembangan, dan kendala yang dialami siswa agar penanganan di sekolah dan di rumah itu selaras. Kerjasama dengan tenaga ahli, kita libatkan guru pendamping seperti guru les dan terapis untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus atau tenaga ahli lain sesuai kebutuhan siswa. Nah, juga kelola waktu dengan baik. Atur ritme pembelajaran agar tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dan sisipkan waktu istirahat seperlunya sehingga mahasiswa tidak stres atau kelimpungan dalam proses belajar mengajar. Nah, sekarang kita masuk dalam tantangan dalam kelas inklusif. Di dalam peran guru, tantangannya adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dari setiap guru. Belum semua guru memiliki pelatihan khusus menangani siswa berkebutuhan khusus. Di sini kita perlu tenaga profesional dan seperti penyuluhan atau kita perlu bimbingan dari tenaga profesional setiap waktu ke waktu supaya kita sebagai guru semakin meningkat dan semakin terampil dalam memanajemen kelas inklusif. Dan yang kedua tantangannya itu adalah beban kerja yang berat. Harus menyiapkan bahan ajar, metode, dan penilaian yang berbeda-beda untuk setiap siswa. Makanya di sini kita perlu untuk meningkatkan keterampilan kita sebagai guru dalam memanajemen kelas inklusif. Dan tantangannya yang ketiga adalah kesulitan mengatur ritme pembelajaran. Harus menyeimbangkan kecepatan belajar siswa yang cepat dan yang lambat. Di sini kita perlu mengajak siswa yang dalam kategori lambat dalam kecepatan belajarnya untuk menambah atau memberikan perhatian yang lebih lagi kepada siswa yang berkebutuhan khusus itu atau yang terkategori lambat dalam belajar. Nah, dari siswa, tantangannya adalah perbedaan kemampuan yang sangat lebar atau terbilang juga kecil. Satu materi bisa dipahami sebagian siswa dengan cepat, sementara yang lain butuh waktu lama dan bimbingan tambahan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita perlu memberikan perhatian khusus kepada siswa yang terkategori lambat dalam menangkap materi pelajaran. Yang kedua adalah kendala sosial emosional. Siswa berkebutuhan khusus sering merasa kurang percaya diri, sedangkan siswa lain kadang belum terbiasa berinteraksi dengan mereka. Di sini kita perlu membangun suasana kelas yang menerima keterbelakangan teman-temannya dan mencegah perundungan seperti yang saya jelaskan tadi. Kita harus membiasakan siswa-siswi kita untuk menerima teman-teman yang
keterbelakangan khusus. Nah, yang ketiga adalah kesulitan beradaptasi. Beberapa siswa membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri, aturan, dan suasana kelas. Di sini kita perlu untuk selalu memperhatikan mereka, mencatat setiap peningkatan mereka dalam beradaptasi. Nah, dari sisi sarana dan prasarana, kurangnya fasilitas pendukung. Belum semua sekolah memiliki alat bantu, ruang terapi, atau akses fisik yang ramah bagi siswa berkebutuhan khusus, dan keterbatasan bahan ajar. Bahan ajar yang tersedia jarang disesuaikan dengan kebutuhan beragam siswa. Dari sisi lingkungan dan dukungan, pemahaman masyarakat dan orang tua yang belum merata. Masih ada yang menganggap siswa berkebutuhan khusus sebaiknya belajar di tempat terpisah. Nah, di sini kita harus membangun kesadaran masyarakat dan orang tua bahwa semuanya siswa yang berkebutuhan khusus itu berhak mendapatkan pembelajaran yang sama dengan siswa-siswa biasa. Nah, di sini kita perlu membangun komunikasi secara terbuka dengan para orang tua dan atau membuat perjumpaan tatap muka secara berkala dengan orang tua agar orang tua juga semakin sadar bahwa pentingnya kelas inklusif, juga peran-peran orang tua dalam kelas inklusif ini. Dukungan tenaga pendidik yang terbatas, tantangannya dalam lingkungan yang kedua. Jumlah guru pendamping atau tenaga ahli yang masih sedikit dibanding kebutuhan. Nah, kesimpulannya, manajemen kelas inklusif yang baik berfokus pada penyesuaian lingkungan, pembelajaran yang beragam, pembinaan sikap saling menghargai, serta kerjasama dengan pihak lain. Tantangannya meliputi keterampilan guru, perbedaan kemampuan siswa, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya pemahaman lingkungan. Dengan kesabaran, kreativitas, dan dukungan bersama, ketantangan tersebut dapat diatasi demi kemajuan dan kesejahteraan semua siswa. Nah, itu saja penjelasan saya tentang manajemen kelas inklusif dan tantangan-tantangannya. Jika ada kesalahan dan banyak keterbatasan dalam penjelasan saya di video ini, saya sadar dan saya akan meningkatkannya lebih lagi. Saya Cynthia Konila Iya, sampai jumpa di video berikutnya.